Halo teman-teman Fitri, berjumpa kembali bersama Misri dalam pembelajaran matematika. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar di tematik 3C subtema 1 tentang pengukuran panjang. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar pengukuran panjang di kelas 2 ya. Untuk kali ini, kita akan belajar kembali tentang pengukuran panjang. Benda di sekitar kita. Pasti teman-teman sering melihat benda-benda di sekitar kita. Banyak benda di sekitar kita yang ukurannya berbeda. Mungkin ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya panjang dan juga pendek. Ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai supaya hasil pengukurannya sama dan kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Di sini kita akan belajar tentang apa saja sih atau bagaimana cara mengukur alat ukur panjang baku. Yang pertama kita akan belajar dulu atau menentukan alat ukur panjang baku. Yang pertama yaitu ada penggaris, ada meteran pita, meteran roll kecil, dan juga meteran roll besar. Yang pertama penggaris. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan penggaris. Penggaris adalah alat ukur yang sering kita pakai dalam pembelajaran sehari-hari. Penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter, milimeter, atau inci. Contoh, benda yang dapat diukur menggunakan penggaris adalah buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan masih banyak lagi. Kemudian, alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Mungkin teman-teman di rumah ada atau yang punya meteran pita di rumah ya. Meteran pita itu digunakan untuk mengukur bahan atau kain ataupun anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter ataupun meter. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan meteran pita ialah panjang kain, panjang ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Gambar berikutnya yaitu ada meteran roll kecil. Mungkin dedinya atau di rumah ada meteran roll kecil teman-teman. Nah, meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukurannya itu dapat ditulis dalam satuan sentimeter dan juga meter. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan meteran roll kecil, misalnya panjang meja, panjang pintu, dan lain-lain. Dan mungkin teman-teman diperhatikan gambar yang keempat. Pada gambar berikut ini disebut dengan meteran roll besar. Meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukurannya itu dapat ditulis dalam bentuk satuan sentimeter atau satuan meter. Biasanya meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang halaman, panjang tanah, atau panjang sebuah gedung, dan masih ada lagi. Nah, setelah kita belajar tentang alat ukur satuan panjang baku, sekarang ayo kita coba tentukan alat ukur yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Misalkan, jika kita ingin mengukur panjang pintu, maka kita menggunakan alat ukur yang tepat apa ya teman-teman? Ya, betul. Untuk mengukur panjang pintu atau lebar pintu, kita bisa menggunakan meteran roll kecil. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Misri, aku sudah bisa mengukur benda menggunakan penggaris. Sejak. Oke, Miss, tapi aku masih sedikit bingung. Oke, yang masih bingung coba perhatikan cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris. Misalkan, di sini kita akan mengukur panjang sebuah krayon. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Perhatikan gambar.
pangkalnya itu harus sejajar dengan 0. Boleh nggak Miss aku di sebelumnya? Tidak boleh. Miss aku mulai dari angka 10 apakah boleh? Tidak boleh teman-teman. Kenapa Miss Ri? Karena agar pengukurannya itu tepat dan sesuai. Setelah itu kita lihat angka di ujung lainnya yang sejajar. Nah, kita lihat di ujungnya terdapat di angka berapa? Ya, terdapat di angka 4. Maka panjang krayon tersebut adalah 4 cm. Mudah bukan teman-teman? Sekarang coba teman-teman tentukan panjang pensil berikut ini. Bisa coba diukur dulu. Oke, bagi yang sudah tahu, teman-teman boleh menjawab question di Google Classroom atau boleh jawab di kolom komen ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan belajar tentang satuan panjang baku. Tadi kita sudah belajar tentang alat ukurnya, sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang bakunya. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dalam satuan baku, yaitu meter, sentimeter, dan juga milimeter. Yang perlu teman-teman perhatikan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian 1 cm itu sama dengan 10 mm. Dan 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh soal. Ayo berhitung. Ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Dalam contoh soal ini, teman-teman disuruh merubah dari meter ke sentimeter. Bagaimana caranya? Yang teman-teman perlu ingat, tadi kita sudah belajar satuan panjang baku. 1 meter sama dengan berapa sentimeter, teman-teman? Ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka kalau 3 meter bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 100. 3 dikali 100 hasilnya adalah 300. Maka 3 meter itu sama dengan 300 cm. Contoh berikutnya. Coba kita ubah ke dalam satuan yang sudah ditentukan. 600 cm titik-titik sama dengan berapa meter? Caranya juga sama. Tadi 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Maka kalau 600 berapa meter ya? Tinggal kita bagi dengan 100. Tadi kalau sentimeter ke meter itu berkurang nolnya 2. Sedangkan kalau meter ke sentimeter bertambah nolnya 2. Teman-teman harus paham ya. Tadi kan 600 cm ke meter. cm ke m itu kita coret nolnya 2 atau dibagi dengan 100. 600 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 6. Maka 600 cm sama dengan 6 meter. Soal berikutnya, misalkan 765 cm sama dengan titik-titik meter sama dengan titik-titik sentimeter. Wah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Caranya kita pisahkan nilai ratusannya terlebih dahulu. 765 angka ratusannya angka berapa ya? Ya, angka 7. Maka bernilai 700 ditambah 65 cm. Apakah ini jawabannya? Belum. Karena di soal disuruh merubah meter dan sentimeter. Apakah keduanya sudah meter dan sentimeter? Belum. Yang depan belum Isri. Maka yang 700 cm ini kita rubah menjadi meter. Tadi bagaimana cara merubah sentimeter ke meter? Ya, dibagi 100 atau kita coret nolnya 2. 700
karena punya nolnya 2, bisa kita coret 2. Menjadi berapa? Menjadi 7. Dan jangan lupa satuannya berubah. Tadi kalau nolnya masih 2 berarti sentimeter, kalau sudah kita coret, satuannya berubah menjadi meter. Maka menjadi 7 meter ditambah 65 cm. Jadi 765 cm itu sama dengan 7 meter 65 cm. Itu tadi teman-teman materi kita mengenai tema 3C tentang pengukuran panjang. Nah, semoga teman-teman dapat memahami materi dari Misri. Apabila masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan pada pembelajaran berlangsung. Sekian materi yang Misri sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat.